Baik, shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada saat ini di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya boleh dengar katakan haleluya, 1, 2, 3. Haleluya. Mantap, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah dan tinggikan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami mau nyatakan Kau yang terbaik Tuhan. Karena Kau memulai segala sesuatu yang lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. amin. Mari kembali naikkan pujian, dikatakan Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai Segala yang baik di dalam hidupku Tuhan. segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh, panggil namanya. Yesus, Kau telah Berikan hidupmu kepada kami Tuhan. Kau berikan hidup, Gantikan dosa kesalahan kami Tuhan. bagai ganti dosa. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di hadapan. Tenangkan hatimu. Sembah Tuhan. Tuhan, kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, bersyukur sama Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari dengan sepenuh hati katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kembali nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ya, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu, nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Tangan kami terangkat, tanda kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kembali nyatakan kasih sayang-Mu Tuhan, kekuatan hidup kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini pun Tuhan boleh kumpulkan kami semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah kami. Lawatan-Mu ada dan kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom.
Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh beri tos dulu kiri kanan. 1 orang minimum 5 orang. Tos 5 orang kiri kanan yuk. Kalau boleh pindah baris, pindah ke kanan, pindah ke kiri yuk. Beri tos, haleluya. Puji nama Tuhan, siap untuk meninggikan Tuhan, amin. Coba choir lebih lagi suaranya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Tuhan kau berikan kuasa bagi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja, haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan, semangat lebih lagi bagi Tuhan, amin. Haleluya, katakan pujiannya. 1, 2, go, ya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa darimu Tuhan. Kuasa Raja mulia. Bila Bila Allah ada bersamaku, siapa jahat? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Boleh tanganmu diangkat, katakan, yo. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Boleh tepuk tangannya di atas kepala. Sungguh besar, sungguh besar. Ku berdiri dengan iman di dalam Kau Tuhan. Amin. Kau yang memberi terpujilah Kau Raja, terpujilah, 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 segala Raja, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, boleh sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita ketika kita memuji Tuhan, amin. Yang bersukacita itu terus kita bawa sepanjang hari-hari kita. Saat ini kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Ibu Trisha akan memimpin dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kami begitu mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik mengasihi kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Biar apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima sukacita surga. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Katakan pujian ini ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai
Baik Bapak Ibu, waktunya kita teduhkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak hanya mati bagi kami, Kau bangkit kalahkan maut, Kau naik ke surga sediakan penolong bagi kami. Roh Kudus, ini kami buka hati kami biarkan Engkau berkarya lebih lagi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu keteduhkan hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhi kami, datang urapi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa hidupku bagimu, hidupku bagi. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, kami buka Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Bapak Ibu saja katakan ku buka hati. ku buka. Amin. Kami berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Kami membutuhkan Engkau selalu Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin langkah hidup kami setiap hari. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang selalu mengarahkan langkah-langkah hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Nah, berbicara tentang Pentakosta, tentunya kita diingatkan ada satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan melalui peristiwa hari Pentakosta. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara tentang terima kuasa. Ada 4 hal yang kita akan pelajari terkait dengan tema kita, yaitu terima kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28 kita akan baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasa untuk menaklukkan bumi. Kata berkuasalah dalam ayat ini dari kata rada, yang artinya mendominasi. Di dalam terjemahan International Standard Version disebut dengan kata be master. Dan dalam konteks ini manusia diberi otoritas oleh Allah untuk menata dengan baik. Apa yang ditata Bapak Ibu? Yaitu ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Manusia diberikan mandat oleh Allah untuk menata ciptaannya dengan baik. Tapi sayang, dosa telah membuat manusia itu terjatuh. Dan akibat dosa, maka tatanan yang Allah telah ciptakan dengan amat baik itu ikut menjadi rusak. Karena dosa itulah, maka tatanan Allah yang sungguh amat baik itu ikut menjadi rusak. Bapak Tuhan, kalau kita melihat di dunia ini, mengapa ada banyak bencana alam bisa terjadi? Itu karena akibat keserakahan dari manusia. Yang membuat ciptaan Allah itu menjadi ikut rusak. Kita lihat Bapak Tuhan, keserakahan manusia itu membuat alam ciptaan manusia, ciptaan Allah yang indah itu menjadi rusak Bapak Ibu. Hari kita diingatkan bagaimana kita untuk mau menata ciptaan Allah ini dengan baik. Mari kita mau terus menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kita bisa menata ciptaan Allah dengan baik. Bapak Ibu, kita mau menata lingkungan hidup kita dengan baik. Kita mau menata keluarga kita dengan baik. Kita mau menata pekerjaan kita dengan baik. Kita mau menata usaha kita dengan baik. Terlebih kita mau menata setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Tuhan memberikan kita kuasa, mandat untuk menata hidup ini dengan baik. Mari kita gunakan kuasa ini untuk kita menata apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa ini menggunakan kata exousia, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Tuhan, kuasa untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Perlu kita perhatikan kembali, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, status hidup kita ini berubah. Ingat Bapak Tuhan, status hidup kita ini berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita dikasih kuasa untuk apa? Bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Ingat Bapak Tuhan, status hidup kita ini berubah menjadi anak-anak Allah. Kita harus ingat status kita ini yang telah dirubah oleh Tuhan. Untuk itu kita diberi kuasa untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Tapi sayang kadangkala kita tidak menyadari status hidup kita sebagai anak-anak Allah. Apa buktinya? Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menyadari statusnya sebagai anak-anak Allah. Hidupnya sama seperti dunia. Hidupnya melakukan hal yang tetap sama. Tidak ada perbedaan. Bahkan maaf kata bahasa Tuhan, gairah kita pun untuk bertemu dengan Tuhan pun itu kurang dalam hidup kita. Padahal kita sudah dirubah, status hidup kita menjadi anak-anak Allah. Maka Tuhan ingin hidup kita ini betul-betul bisa memahami sehingga bisa mengubah hidup
hidup kita ini dengan baik dan menjadi berkualitas. Karena status kita dirubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Tuhan ingin hidup kita ini berkualitas. Hidup kita ini menyadari status kita anak-anak Allah yang dapat mengubah hidup dengan baik. Berubah jadi hidup yang lebih baik. Sehingga hidup kita ini bisa berdampak jadi berkat buat orang lain melalui hidup kita. Kita akan bisa jadi berkat selama hidup kita ini nggak berdampak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus melihat hal ini. Kita perlu menyadari akan hal ini. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk bisa hidup sebagai anak Allah. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menyadarkan hal ini, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, hidup kita ini bisa berdampak. Baik dalam pekerjaan, hidup kita itu bisa berdampak. Kenapa? Karena status hidup kita ini berubah. Pekerjaan kita pun kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga orang bisa melihat melalui pekerjaan yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita kerja jadi karyawan yang baik, karyawan yang jujur, yang disiplin, itu adalah ciri-ciri orang bisa lihat dari hidup kita, bahwa hidup kita telah berubah. Hidup kita ini benar-benar menggunakan status sebagai anak-anak Allah. Kalau kita jadi seorang pengusaha, pengusaha yang berdampak, ya, berkualitas, beda dengan pengusaha yang lain. Kenapa? Karena status hidup kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kali Bapak Tuhan, ada seorang wartawan dari majalah atau wartawan live. Ya, dia mengunjungi seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein. Dia bawa putranya bernama Pat Miller. Dia ingin supaya Einstein itu memberi nasihat kepada anaknya ini tentang kehidupan. Lalu ketika sampai kepada Einstein, Einstein berkata kepada anak ini yang bernama Pat Miller. Dia berkata, janganlah mencoba untuk menjadi sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Jadilah orang yang berdampak. Janganlah mencoba untuk jadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai, yang berdampak. Kenapa Einstein berkata demikian, Bapak Ibu Tuhan? Einstein berkata begini, orang yang sukses adalah orang yang hanya bisa memberi untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Sedangkan orang yang bernilai, orang yang berdampak adalah orang yang memberi banyak untuk orang lain. Mungkin hidupnya tidak memiliki apa-apa, hanya sederhana. Tapi dari hidupnya dia banyak memberikan dampak kepada orang lain. Banyak menjadi berkat buat orang lain. Itu yang diberikan nasihat oleh Einstein kepada seorang anak wartawan yang bernama Pat Miller. Einstein berkata, jangan mau jadi orang yang hanya sukses, tapi biarlah menjadi orang yang berdampak, yang bernilai untuk banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa jemaat GB Ruko Geraha Niaga boleh menjadi jemaat yang terus berdampak. Kenapa? Karena kita ingat, karena kita tahu bahwa hidup kita ini sebagai anak-anak Allah. Kita dimampukan untuk bisa hidup sebagai anak Allah. Kuasa dapat mengubah hidup kita menjadi berkualitas. Jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita Bapak Ibu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang ketiga, kuasa untuk mengalahkan iblis. Lukas 10, 18, 19 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan perhatikan Bapak Ibu, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu Tuhan, ular dan kalajengking adalah gambaran dari musuh, yaitu iblis dan roh jahat. Ular dan kalajengking adalah gambaran dari musuh, yaitu iblis dan roh jahat. Kita dikasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita dikasih kuasa untuk mengalahkan iblis dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Dikasih kuasa. Bapak Tuhan, kita bersyukur bahwa gereja kita Tuhan arahkan untuk mengadakan pelayanan-pelayanan seperti ini Bapak Ibu. Pelayanan pelepasan kepada orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Sejak awal berdiri gereja ini Bapak Tuhan, maka Tuhan arahkan pelayanan seperti itu. Dan bahkan ada hamba-hamba Tuhannya pun yang Tuhan kirim memiliki karunia-karunia seperti ini Bapak Ibu. Untuk apa? Mengadakan pelayanan pelepasan kepada orang yang terikat dengan roh-roh jahat, dengan kuasa-kuasa gelap. Dan bahkan yang menarik adalah kita pernah siaran di radio RPK Bapak Ibu. Zaman waktu itu radio kan masih sangat terkenal. Radio Pelita Kasih. Kita siaran setiap hari Jumat. Ya, Jumat malam Bapak Ibu. Jumat malam ya, Jumat malam kira-kira jam berapa Bapak Ibu? Jam 12:30 pagi sampai jam 2. 1,5 jam kita dikasih kesempatan. Dan itu free, nggak bayar Bapak Ibu. Sebenarnya mengarah kepada pelayanan pelepasan. Tapi kita kemas dengan satu tema yaitu menuju kemenangan. Waduh Bapak Ibu Tuhan, ternyata masih banyak orang Kristen yang hidupnya masih terikat dengan kuasa kegelapan. Ini yang ironisnya Bapak Ibu. Ini yang sangat disayangkan. Padahal kita berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh itu berbicara tentang apa? Tentang kuasa iblis dan roh-roh jahat. Tapi malah sebaliknya, minta pertolongan kepada kuasa jahat, kepada kuasa iblis. Nah itu terbukti ketika kita mengadakan pelayanan itu Bapak Ibu. Lalu beberapa kali kita mengadakan pelayanan pelepasan di ruko di bawah ini. Di bawah ini Bapak Ibu, waktu itu masih berupa kantor. Ya. Kita doa pelepasan di sini Bapak Ibu. Itu dari gereja-gereja mana aja kita layani Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena kita dikasih kepercayaan melayani di radio RPK di Pelita Kasih pada waktu itu. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, karena kita suka pelayanan seperti ini, akhirnya pemancarnya diganggu sama roh jahat. Pemancarnya diganggu Bapak Ibu. Kenapa? Satu kali kan ada CCTV. Direkam CCTV ada gambar monyet lagi loncat-loncat. Kan gak mungkin monyet mau siaran Bapak Ibu. Itu adalah gambaran kuasa jahat. Lalu pemimpinnya telepon saya, Pak Kiki, bolehkah datang sama tim? Kita doakan pemancar kita ini lagi diganggu. Bapak Ibu kita datang, kita doakan, dan puji Tuhan, akhirnya pemancar itu bisa beroperasional dengan baik. Ibu kasih Tuhan, kita lihat Bapak Ibu, kita ini dikasih kuasa untuk mengalahkan iblis, roh jahat. Ingat Bapak Ibu, kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita gunakan kuasa ini untuk kita apa? Kita bisa mengalahkan kuasa iblis dan roh jahat. Ya, tapi bukan berarti kita main-main dengan kuasa ini Bapak Ibu. Dan kita juga tetap mesti hati-hati, waspada. Jangan kita juga ceroboh, jangan kita sombong. Kita mesti hati-hati. Tapi kita percaya kita sudah dikasih kuasa untuk mengalahkan itu. Amin. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kuasa untuk menjadi saksi. Tetapi kamu menerima kuasa
Kau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini menggunakan kata dunamis. Yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Dalam konteks kisah 1:8 ini ada kuasa untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Ibu sama Tuhan, kita dikasih kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bersaksi tentang Yesus, Bapak Ibu menceritakan tentang Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus, Alkitab berkata kita dikasih kuasa untuk melakukan hal itu. Disertai dengan apa? Disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi saksi Tuhan, maka kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan tanda heran dan mujizat. Dikasih kuasa untuk memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Ada seorang anak seminari Petamburan, Bapak Ibu. Dia alumni sekolah Alkitab di Petamburan. Dia diutus melayani di satu desa yang ada di Kalimantan Barat. Jaraknya Bapak Ibu cukup jauh dari kota Pontianak. Yang pertama harus naik kendaraan kira-kira 3 jam. Lewat darat 3 jam, kemudian lewat sungai 3 jam juga. Bahkan bisa lebih Bapak Ibu. Total perjalanan bisa 7 sampai 8 jam. Paling cepat itu 6 jam. Sampai ke desanya. Lewat darat dan lewat sungai. Ketika dia sampai di desa itu Bapak Ibu Tuhan, maka ada satu penguasa yang tidak suka. Maka dia dikirim menggunakan ilmu. Dia mengalami apa Bapak Ibu? Dia mengalami pendarahan di kakinya. Dia pikir dia akan mati di desa itu. Tapi Tuhan tolong dia. Tuhan sertai dia dengan tanda heran dan mujizat. Apa buktinya? Dia tidak mati. Malah dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ketika dia sembuh, maka orang hebat itu datang. Orang pintar itu datang. Nanya, Pak, Bapak tuh punya ilmu apa? Kok bisa ngalahkan ilmu saya? Dia bilang, saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya punya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, maka Bapak pun akan menikmati kuasa yang sama. Puji Tuhan. Akhirnya orang hebat itu diterima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Dan akibatnya Bapak Ibu ada penuaian jiwa-jiwa. Satu desa itu dimenangkan oleh Tuhan. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Satu desa Bapak Ibu. Bayangkan. Satu desa. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan. Di desa itu agamanya namanya agama Kaharingan. Perpaduan antara animisme dengan yang lain-lain. Tapi hari itu desa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan nama Tuhannya Bapak Ibu sekarang diminta bantu di pemerintahan, di kelurahan gitu. Ya. Diminta untuk mengajarkan orang di sana. Akhirnya dia mengirim tim, minta tim bantuan dari mana-mana yang mau membantu pelayanan di sana. Dikirimlah dokter untuk mengadakan pengobatan gratis. Dikirimlah guru-guru untuk belajar mengajarkan orang-orang di sana. Bapak Ibu puji Tuhan, sekarang bukan satu desa yang dimenangkan, tapi sudah 3 desa yang dimenangkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada penuaian jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kita dikasih kuasa untuk menjadi saksi. Disertai tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan bisa nyatakan atas hidup kita. Sampai hari ini kita percaya kuasa yang sama terus bekerja di dalam dunia ini. Amin. Kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, belum lama saya dapat satu kiriman artikel di satu grup. Dia adalah alumni Petamburan juga Bapak. Dia tinggal di Belanda. Kita bersyukur Bapak Ibu. Hari ini Belanda sedang dilawat oleh Tuhan. Kita tahu Eropa ada terkenal dengan
kekristenan yang dulu cukup kuat. Tapi kita tahu akhir-akhir ini di Eropa Kristen itu sepertinya mati. Tidak ada kehidupan. Tapi kita bersyukur melalui peristiwa yang belum lama terjadi. Belum lama ini terjadi Bapak Ibu. Disebut dengan nama Pentakosta Conference. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan melawat negeri Belanda. Tuhan melawat orang-orang muda di negeri Belanda. Bapak Ibu Tuhan, dia bercerita, saya untuk ikut ke tempat itu ya sangat dibatasi. Karena apa? Tempatnya terbatas. Sampai orang Bapak Ibu tinggal di tenda-tenda. Jadi ada yang nginep di tenda. Ada 4 kategori tenda. Tenda orang dewasa, tenda dewasa muda, tenda anak-anak muda, youth remaja, dan tenda untuk orang-orang yang keterbatasan. Ada 4 tenda. Tapi mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Inilah penggenapan janji Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan akan mengadakan lawatannya lagi buat dunia ini Bapak Ibu. Ada lawatan Allah terjadi dengan dahsyat. Nanti bulan Juli di Sentul, ya Bapak Ibu, di Sentul di SICC akan diadakan namanya Everyone. Itu adalah satu kegerakan yang akan sama dilakukan. Dan sudah banyak negara-negara lain ikut daftar. Dan untuk peserta Indonesia sudah ditutup. Bahkan waiting list, kalau ada yang batal baru bisa masuk. Itu dari negara-negara mereka haus datang ingin menikmati lawatan Tuhan. Seperti yang dialami di negeri Belanda Bapak Ibu. Mereka sekarang sedang haus untuk mencari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, alangkah sedihnya kalau jemaat kita nih gak punya kehausan akan Tuhan. Gak ada gairah untuk cari Tuhan. Gak ada gairah untuk datang ibadah. Ini jangan-jangan nanti kalau Tuhan datang kita gak diangkat sama Tuhan Bapak Ibu. Saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu. Kita harus punya kehausan, kerinduan akan Tuhan yang kuat. Akan menikmati lawatan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan. Kemudian diperkuat. Ada satu gereja di Jakarta Utara. Kita lagi sharing Bapak Ibu untuk persiapan MD. Gembala cerita begini. Pak, pada waktu ibadah 10 hari. Ada seorang anak muda datang. Ini dulu jemaat kami yang sudah lama menghilang. Gak tahu kemana. Tiba-tiba dia datang. Lalu waktu ibadah tuh dia nangis. Terus dia nangis selama ibadah. Lalu saya tanya. Apakah kamu ada masalah? Tidak, Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya tidak ada kebaktian di sini. Karena selama ini saya bekerja di Belanda. Dia tinggal di Belanda. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ikut lawatan Tuhan di Belanda. Saya menikmati lawatan Tuhan di Belanda. Jadi ketika hari ini lagi doa tentang 10 hari Pentakosta. Saya mengalami lawatan Tuhan kembali hal yang sama. Bapak Ibu, Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Ya, Tuhan sedang mencurahkan kuasanya buat dunia ini, Bapak Ibu. Ya, rindukan itu terjadi, Bapak Ibu. Kita punya kehausan akan Tuhan. Dan Tuhan akan kita kasih, Tuhan akan berikan kita kuasa. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Dan ingat, Ibu, Bapak, Saudara Tuhan, Alkitab berkata, nanti Injil Kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh dunia. Setelah orang dengar Injil, Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita semua kekasih-kekasihnya. Persoalannya, siap gak kita menerima pengangkatan gereja Tuhan ketika Yesus datang yang kedua kali? Amin. Mari kita berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan, curahkanlah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terus menyembah Dia Bapak Ibu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu yang mau didoakan, rindukan sesuatu terjadi atas hidupmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kasih Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Mujizat terjadi. Amin. 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 Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Terus nyanyikan dengan lembut Bapak Ibu. Dengan lembut, dengan lembut. Kuasa-Mu. Kami berdoa khusus yang sedang sakit hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sama menjamah Ibu Marta, Tante Marta di rumah sakit hari ini. Dalam nama Yesus. Biru-biru menyembuhkan Tante Marta. Biru-biru yang sama menjamah menyembuhkan Yose Tuhan. Anak yang sedang sakit hari-hari ini. Jamah Yose Tuhan, kasihani Yose. Kami imani dalam nama Yesus. Biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan Yose. Biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan Jesslyn Tuhan. Biru-biru Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada Yose. Memberikan mujizat kepada Jesslyn. Memberikan mujizat kepada Tante Marta. Biru-biru yang sama Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami saat ini. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kanlah kuasa-Mu. Terus Bapak Ibu menyembah. Izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah, memulihkan kita, menolong kita. Haleluya. Rakan kuasa-Mu. Amin. Amin. Lawat kami Tuhan kembali. Lawat kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Biarlah kami boleh menikmati kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan. Amin. Biarlah kuasa Tuhan itu memasuki kehidupan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Lebih lagi menikmati kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ya Tuhan, ini permohonan kami, ini doa kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu di akhir zaman ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar mereka mulai mempraktekkan kuasa yang ada di dalam hidup mereka, yang sudah diberikan Bapa. Kami sebagai anak-anak-Mu boleh menikmati kuasa itu dan mempergunakan kuasa itu dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang besar yang ada dalam diri kami akan terus bekerja menguasai hidup kami. Kami boleh menjadi saksi bagi dunia ini tentang Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami malu menyaksikan tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan, beri keberanian kepada kami Tuhan. Kami hidup di akhir zaman dan kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu juga ditentukan dengan Injil yang disebarluaskan. Jadikan kami alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari terus maksimalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah malu dan terus bekerja untuk Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari katakan pujian ini. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, mari bersorak bagi Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang beribadah pada hari Minggu ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah glamur, golongan lanjut umur, bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu, para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 30 Mei 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 31 Mei 2024 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 2 Juni 2024 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada Rabu 22 Mei 2024 dengan dihadiri oleh 301 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Sekolah minggu, Abi Ruko Graha Niaga akan mengadakan LIBI,
Liburan Indah Bersama Yesus untuk anak usia 8-12 tahun dengan tema God Calling on You pada tanggal 16-17 Juni 2024 di Wisma Berkat Sukacita dengan biaya Rp100.000 per anak. Kami menghimbau agar para orang tua yang mempunyai anak usia SD dapat mendorong putra-putrinya untuk mengikuti acara ini dan dapat mendaftar ke Kakak Jessica. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Rokograha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Rokograha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terima kasih ya buat supportnya untuk gerakan berbagi kasih. Sudah mencapai 301 orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menghimbau Bapak Ibu yang punya anak kecil atau cucu yang kira-kira udah bisa mandiri ya untuk ikut sama-sama dalam acara LIBI, Liburan Indah Bersama Yesus. Ya, di situ anak-anak juga akan diberi pelajaran tentunya ya, bagaimana bertanggung jawab atas dirinya sendiri, nggak ada mama, nggak ada papa ya. Nah, bagi Bapak Ibu orang tua yang takut juga ya bahwa anaknya sendirian gitu ya. Kalau seandainya mau ikut, tapi bukan berarti ikut terus nginepnya di sini. Kira-kira 200 meter gitu dari lokasi itu ada hotel. Namanya Hotel Bell Place ya. Satu malam 350.000. Itu bisa ambil di situ, jadi bisa sambil melihat-lihat. Sayang loh. Kalau enggak, anak-anak biar punya pengalaman sendiri ketika dia umur segini, oh ada di gereja kita diajarin gini loh gitu. Jadi biar mereka juga dapat pengetahuan dari gereja tentang kehidupan yang di luar sana gitu. Mereka diajar bertanggung jawab sendiri gitu ya, berbagi dengan teman-teman, mau mengalah, itu mesti dibina dari kecil. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak jangan takut. Relakan saja mereka pergi, percaya dijaga dengan baik oleh kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu. Dan juga kalau toh khawatir ya silakan, satu malam 350.000 di Bell Place ya, cuma 200 meter. Saya juga jalan kaki waktu itu. Anak-anak kita juga dulu dibaptis di tempat itu loh, di sana. Jadi tempatnya enak, yang punya juga pendeta ya, jadi semuanya enak lah ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu pujian menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan. Lebih dari segalanya. Amin. Disingkatnya hidupku. Hidup kita singkat loh. Kesempatan sangat berharga dalam hidup kita, dan itu Tuhan beri bagi kita. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, semua rencana kita, semua cita-cita kita, biarlah selaras dengan maunya Tuhan. Amin. Ini doa kami, Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakan aku untuk tujuan
menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Tuhan kami Yesus, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Ya Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, akan tergantikan. Engkau kesukaan kami ya Tuhan. Engkau batu karang dalam hidup kami Tuhan. Ya, perhentian tak akan tergantikan. Kuatkan hati kami ya Roh Kudus, untuk tetap menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kami dan keluarga kami akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu dengar firman Tuhan dan arahkan hatimu terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami dan keluarga kami diberkati dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan kecukupan. Berkat penyertaan Tuhan ada bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.